Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Mas. Harinya dia hari Rabu ya, Rabu tanggal 22 Februari 2021, 23 ya. Silakan Mas. Ya Pak. Baik Pak, izin untuk share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Nah, kamu gede lagi ya? Ya Pak. Jam lagi. Kamu bikin apa sekarang? Bikin? Ya, sudah Pak. Sudah ada. Oh, Sri Kasus, hilang kan judul Sri Kasus, hilang aja. Kamu bukan Sri Kasus. Kamu kan bukan satu perusahaan kan? Ya Pak. Satu perusahaan mah. Hmm. Satu perusahaan. Perusahaannya rencananya saya mau mengambil ini Pak. Jadi sektornya tuh di industri barang konsumsi. Jadi perusahaannya kemungkinan 30 perusahaan Pak diambil Pak. Saya pengen ambil. Jadi kamu bukan aja, dia hapus itu, Sri Kasus hapus ya. Nah ini ya. Jadi dalam kurung itu hapus semua itu. Di pembatas masalah kamu sebutkan kenapa kamu pilih Ya Pak. listrik. Alasannya kenapa ya? Seperti ini Pak. Ya udah. Untuk bab satunya saya sudah selesai buat Pak. Ya, kamu jelaskan aja apa latar belakang lini pertama itu apa yang kamu tulis. Oh ya, jadi di alinea pertama ini saya menjelaskan tentang pajak Pak. Pajak itu merupakan salah satu ini pendanaan terbesar di negara Indonesia dibandingkan penerimaan negara lainnya Pak. Jadi kalau menurut menurut para ahli, contohnya seperti Profesor Dr. S.I. Jajadiningrat, pajak itu merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagai kekayaan kita kepada negara karena suatu keadaan atau kejadian. Dan kewajiban membayar pajak itu merupakan berupa pungutan tersebut. Jadi bisa jadi wajib Pak untuk dibayarkan karena sudah tertulis dalam peraturan pemerintah. Dan untuk alinea keduanya, saya menulis menurut dari Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, mendapatkan anggaran dan belanja kita di tahun 2022 itu dari penerimaan pajak sebesar 1.717,8 triliun atau sebesar 115,6
dari target peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022, yang dimana itu tumbuh sebesar 34,3%, jauh melampaui pertumbuhan pajak dari tahun 2021 yang hanya sebesar 19,3%. Dan dari data itu bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia ini terus meningkat dan akan terus memberikan keuntungan besar bagi negara. Walaupun itu memberikan kenaikan, tapi sampai saat ini target penerimaan pajak itu masih belum terpenuhi, Pak, karena disebabkan adanya tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Lalu untuk alinea selanjutnya, paragraf selanjutnya, kasus penghindaran pajak itu banyak ditemukan dalam berbagai sektor usaha ekonomi. Contohnya seperti sektor industri bahan konsumsi merupakan salah satu yang sangat berpotensi melakukan penghindaran pajak. Dan menurut data dari Kementerian Perindustrian Indonesia, pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan 3 mengalami kenaikan sebesar 4,33% pada tahun 2022 dan dari periode sebelumnya. Dan salah satu fenomena kasus yang telah terjadi di Indonesia yang telah melakukan tax avoidance yaitu terjadi pada PT Bentul International Investma Tbk. Jadi perusahaan ini tuh merupakan salah satu perusahaan industri rokok terbesar di Indonesia yang didirikan tahun 1930 silam. Jadi menurut laporan dari lembaga Tax Justice Network bahwa perusahaan tembakau ini yang dimiliki oleh British American Tobacco telah melakukan tindakan tax avoidance, dan penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan banyak cara. Contohnya seperti mengambil utang dari tahun 2013 sampai 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu bernama Rotham Far East BV. Dan dampak dari tindakan PT Bentul ini menyebabkan kerugian bagi negara terhitung sebesar sekitar 14 juta US dollar, dan hal ini disebabkan karena pembayaran bunga yang telah dibayarkan telah mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Lalu untuk contoh kasus yang selanjutnya itu ada dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk yang dilakukan pada tahun 2019. Jadi perusahaan ini tuh melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara teknik seperti memindahkan semua keuntungannya dari Indonesia ke perusahaan di negara lain atau bisa disebut sebagai transfer pricing. Dan diduga ini PT Adaro Energi telah melakukan teknik tersebut sejak tahun 2009 sampai 2017 silam. Sehingga perusahaan ini tuh hanya membayar pajak sebesar 1,75 triliun rupiah atau sebesar 125 juta US dollar. Lalu terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance seperti contoh di atas. Jadi antara lain seperti yang telah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sulaiman tahun 2021. Jadi hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan itu berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Jadi hal ini dapat menjelaskan bahwa semakin tingginya profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi juga terjadinya adanya itu melakukan tindakan tax avoidance. Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Arestu Maulani dan
Santi dan Eri Lunaria yang dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa leverage secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tax avoidance, dan secara stimulan bahwa profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh yang sama terhadap tax avoidance. Jadi berdasarkan beberapa penyebab yang telah dijelaskan di atas, saya memutuskan untuk berfokus pada variabel capital intensity, intensitif, dan kemudian profitabilitas, lalu leverage. Dan variabel capital intensity itu digunakan dalam penelitian ini karena merupakan sebagian besar proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu variabel selanjutnya itu adalah variabel profitabilitas, yang dimana profitabilitas itu merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Lalu variabel selanjutnya itu leverage. Jadi alasan saya memilih leverage ini karena dalam sebuah perusahaan pasti memiliki tingkatan leverage yang dimana dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi beban pajak dari perusahaan tersebut. Karena penggunaan utang itu dapat menimbulkan biaya tertentu yang nantinya akan mengurangi atau membuat beban bagi perusahaan tersebut. Jadi penelitian ini diangkat karena adanya masalah berupa masalah teoritis penelitian terdahulu dalam faktor yang mempengaruhi tax avoidance tersebut. Jadi seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Macy BR. Sumber Ya. refleksimu paling lama 10 tahun, jadi harus 2020. Oh iya benar-benar. Iya, 2020, Pak. Jangan sampai 2010 ya. Oh iya, Pak. Enggak, Pak. Siap. Terus. Baik, Pak, saya lanjut ya, Pak. Ya. Oke. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Macy BR Napitupulu dan Francis M. Huta Barat yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa variabel leverage itu berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul Santikawati pada tahun 2020 menemukan bahwa profitabilitas dan leverage juga berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang dimana itu menimbulkan hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh BR Napitupulu. Lalu berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage, sehingga penelitian saya tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul pengaruh capital intensity, lalu profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. Pak, maaf Pak, untuk saya mau nanya Pak. Iya. Yang ininya saya hapus juga ya Pak, yang tulisan studi kasusnya. Iya. Hapus juga ya Pak. Lalu saya lanjut ke ruang lingkup masalah ya Pak. Jelaskan kenapa kau pilih industri makanan minuman. Karena industri makanan minuman itu, jelaskan di sini, tambahkan di sini nanti ya. Ya Pak. Tambahkan di sini di ruang lingkup kalau salah itu. Oh ya Pak, nanti saya tambahkan. Untuk batasan masalahnya, jadi dalam penelitian ini saya memiliki beberapa batasan sebelumnya. Sebelum dilakukannya penelitian ini, batasan masalah itu jadi penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri konsumsi saja,
yang pastinya sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yang dimana saya akan mengambil dari periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Maaf Pak, Ya. untuk tahun apakah ini nggak apa-apa Pak, dari tahun 2019 sampai 2022? Iya, iya, iya. Berapa tahun tuh? 19 apa? 19, 2021, 22. Sampai 5 tahun aja, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir aja ya Pak? Iya, iya, yang terakhir 2018 ya. Ya Pak, 2018, nomor 2018. ya Pak. Sudah. Batas masalah, di atas batas masalah itu apa? Sebenarnya apa? Sebelum batasan masalah itu apa? Sebelumnya apa? Sebelum batasan masalah, kata-kata sedikit. Ah, ya. Kata-kata. Ruang lingkup Pak. Oh, iya. Oh, just tambahkan nanti kenapa itu ya? Kamu tuh Oh iya Pak, nanti saya tambahkan Pak. beri catatan nanti, beri catatan, beri catatannya. Ya sudah Pak, sudah saya catat. Jadi untuk yang selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Jadi dalam penelitian ini pasti memiliki identifikasi masalah, dan identifikasi masalah dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, dan salah satunya adalah capital intensity, profitabilitas, dan leverage. Jadi menurut isi dari latar belakang di atas, bahwa variabel capital intensity, profitabilitas, dan leverage bisa berpengaruh pada tindakan pengendaraan pajak pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri konsumsi. Dari periode tahun 2018 sampai 2022. Untuk identifikasi masalah, apa ada yang perlu saya tambahkan, Pak? Terus, Mas. Ya. Baik, Pak. Saya lanjut ke rumusan masalahnya, Pak. Ya, terus. Ya. Untuk rumusan masalahnya, jadi berdasarkan isi dari latar belakang di atas yang sudah saya jelaskan tadi, jadi penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah capital intensity dapat berpengaruh terhadap tax avoidance? Lalu yang kedua, apakah variabel profitabilitas dapat berpengaruh terhadap tax avoidance? Lalu yang terakhir, apakah variabel leverage dapat berpengaruh terhadap terjadinya tax avoidance? Lalu tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas.
bahwa penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari profitabilitas terhadap terjadinya tax avoidance. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Lalu untuk manfaat penelitiannya, jadi untuk manfaat penelitian ini, manfaatnya bagi peneliti, penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan pemahaman atau ilmu yang lebih mendalam mengenai pelajaran akuntansi maupun pajak. Dan bagi perusahaan, penelitian ini dapat diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pengendalian pajak tersebut yang akan terjadi di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan mampu membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak tersebut. Lalu manfaatnya bagi akademis, hasil dari penelitian ini tuh dapat diharapkan dapat untuk dijadikan sebagai referensi bagi pembaca atau dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi penelitian atau peneliti selanjutnya. Lalu untuk sistematika penelitian, dalam penelitian ini untuk bab satunya, jadi dalam bab satu ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, identifikasi masalah, manfaat penelitian, perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, dan terakhir sistematika penelitian. Lalu untuk yang bab 2-nya, landasan teori. Dalam bab ini akan bersihkan landasan teori yang digunakan sebagai fondasi atau acuan pemikiran dalam pembahasan penelitian ini. Lalu yang terakhir, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana gambaran umum, serta mendeskripsikan objek penelitian yang nantinya akan saya teliti, lalu populasi, serta sampel penelitian dan metodenya. Sudah. Sudah, Pak. Apakah ada yang kurang, Pak? Ya, tadi itu aja kamu jelaskan kenapa itu. Kenapa dipilih itu apa? Industri makanan minuman ya. Oh ya, Pak. Jadi minggu depan kamu perbaiki sama bab 2 ya. Oh ya, Pak, siap. Ya, oke. Jadi Lagi mau tanyakan? satu lagi, Pak. Ini berarti besok untuk pertemuan selanjutnya saya menambahkan yang ruang lingkup ini, Pak ya, Sama bab sama 2. bab Bab 2. 2-nya. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Baik. Pak, jangan lama-lama, kamu udah terlambat nih. Ya, Pak, saya akan kejar, Pak. Iya. Ya. Oke, kamu udah extend berarti dong? Iya, sudah extend, Pak. Ya, ya udah ya. Tapi kalau extend terus cepat, jangan tunggu sampai bulan jangan tunggu sampai bulan Juli ya, Juli. Iya, Pak. Kalau bisa bulan apa? April udah ujian kamu ya, April ya. Ya, Pak, insya Allah, Pak. Saya kejar, Pak. Nah, kalau ada lagi sampai ketemu minggu depan ya. Jangan datang minggu depan ya, jangan sampai nggak datang ya. Datang, Pak. Iya, siap. Ya, Datang, Pak, saya. datang ke saya kalau itu capek target nanti ya. Ya, Pak. Ya, udah. Juga bisa besok minggu depan 42, minggu depan 43, minggu depan apa itu? Bab 3 berarti pertengahan Maret lo ujian kamu ya. Iya, Pak. Oke, Kemarin udah Pak. sempro. Yang Maret udah sempro, nanti April udah ujian Udah akhir segini, ya. Pak. Akhir April udah ujian sedang akhir ya, habis lebaran tuh ya. Ya, Pak. Dah, Baik. ya. Baik, Pak. Ya, jangan kamu kerja enggak? Saya enggak, Pak. Jangan kerja dulu deh, jangan kerja dulu. Iya, Pak. Saya enggak kerja, Pak. Di sini dulu ya. Iya, Pak. Saya fokus Supaya ke bisa ini sama skripsi dulu, Pak. wisuda sama teman-teman nanti ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Saya Ya, buat ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Oh ya, Pak. Foto dulu. Ya. Senyum. Satu, dua, tiga ya. Terus masukin grup dulu. Tunggu. Dulu memang ya. Diskusi ini. Ya. Udah. Ya, sudah, Kak.
Udah masuk belum ya? Udah masuk. Sudah Pak. Udah, oke. Sampai Oke. ketemu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam.